pada bulan Desember 2010. Saat persidangan di Provinsi Henan, Cina, ruang sidang nampak kacau di mana hakim yang menanyai terdakwa selalu dijawab dengan kata-kata kasar dan meremehkan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi para hakim di ruangan itu. Sikap arogan itu ditunjukkan oleh terdakwa yang bernama Fang Sangfil Sangfo. Fang Sangfil Sangpo yang dilahirkan pada tahun 1989 di Provinsi Henan, Tiongkok. Namanya memiliki arti kemakmuran, sesuai harapan orang tuanya agar dia bisa menjadi orang yang berada. Namun kenyataannya, keluarga Sangpo merupakan keluarga dari kelas ekonomi rendah. Meskipun sudah berusaha keras, orang tua Sangpo merasa kesulitan untuk menafkahinya karena faktor keuangan mereka. Sangpo yang memahami kesulitan orang tuanya itu memutuskan untuk meninggalkan bangku SMA-nya untuk bekerja apapun selama hal itu bisa mendapatkan uang. Dia sering berganti pekerjaan dan tidak menetap di satu tempat, di mana dia sering berpindah-pindah. Hal itu dilakukan demi mencari upah yang layak baginya. Pada masa itu, wilayah tempat Sangpo bekerja sedang ramai-ramainya orang-orang berkirim pesan melalui telepon seluler maupun melalui situs-situs chatting di internet. Sehingga saat itu begitu ramai orang-orang yang datang ke tempat warnet, entah itu untuk bermain game online atau untuk mengobrol di situs-situs chatting yang tersedia. Sangpo yang penasaran dengan interaksi online itu memutuskan untuk mencobanya, dan sambil bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan pacar lewat jejaring sosial itu. Yang ternyata banyak wanita yang juga mempunyai niatan untuk mencari kekasih melalui ruang obrolan itu. Hingga akhirnya Sangpo pun bertemu dengan seorang wanita melalui dunia maya itu, di mana dia mulai asik mengobrol dengannya. Dan beruntungnya lagi, tempat tinggal wanita itu berada tidak jauh dari tempat Sangpo bekerja. Hal itu pun membuat Sangpo mengajaknya untuk bertemu secara langsung. Wanita itu bernama Xiaya, di mana dia menyepakati pertemuan itu. Setelah pertemuan itu, mereka berdua saling suka dan saling jatuh cinta. Mereka pun mulai berbagi kasih sayang di kehidupan mereka. Pada tahun 2009, Sangpo yang berusia 20 tahun kini mulai yakin untuk menjalani hidup bersama kekasihnya itu dan berniat untuk membawanya ke dalam hubungan yang lebih serius. Sangpo pun mengajak Xiaya untuk pergi ke kampung halamannya dan memperkenalkan kekasihnya itu kepada kedua orang tuanya. Xiaya yang datang disambut hangat oleh kedua orang tua Sangpo. Mereka senang melihat putra mereka akan memiliki istri yang baik dan berwajah cantik. Kedua orang tua Sangpo itu nampak mendukung hubungan mereka. Kekhawatiran orang tuanya itu hanya satu, yaitu tentang putra mereka sendiri yang ekonominya tidak begitu stabil dan terkadang bergonta-ganti pekerjaan. Setelah pertemuan itu, Sangpo dan kekasihnya pun kembali ke tempat mereka. Dan dalam beberapa hari ke depan, kini giliran Xiaya yang memperkenalkan Sangpo kepada kedua orang tuanya. Di hari itu, Sangpo yang berpakaian rapi berharap mendapatkan kesan yang baik dari orang tua Xiaya dalam pertemuan pertamanya itu. Setelah menaiki kereta dan menuju kampung halaman Xiaya, Sangpo menyempatkan membeli oleh-oleh untuk kedua orang tua kekasihnya itu. Mereka berdua pun kemudian sampai di kediaman Xiaya, dan Sangpo dengan ramah menyapa ayah dan ibu dari kekasihnya itu. Akan tetapi, sambutan kedua calon mertuanya itu nampak sedikit dingin, di mana kemudian mereka bertanya tentang keseharian Sangpo, tentang pekerjaan dan tentang orang tua Sangpo. Sangpo pun mencoba menjelaskan semuanya, dan dengan jujur dia mengatakan jika saat ini dia sedang menganggur dan dia mempunyai kedua orang tua yang bekerja sebagai seorang petani. Calon mertuanya itu kembali bertanya, berapa lama Sangpo telah menganggur? Sangpo pun menjawab jika dia telah menganggur selama 6 bulan terakhir. Setelah perbincangan yang cukup canggung itu, Sangpo pun memutuskan untuk pulang. Selang beberapa hari, Sangpo menerima panggilan telepon dari kekasihnya itu, yang dengan penuh perasaan menyesal, kekasihnya itu berkata jika hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi karena orang tuanya itu tidak merestui hubungannya dengan Sangpo.
dikarenakan Sang Pu yang tidak memiliki pekerjaan. Ditakutkan jika si ayah juga ikut akan terbawa sengsara. Pernyataan itu disampaikan oleh kekasihnya itu sambil menangis. Sang Pu yang mendengar mencoba menenangkan dan meyakinkan jika dia akan tetap berusaha agar tetap mendapatkan restu dari orang tuanya si ayah. Setelah panggilan itu selesai, Sang Pu menelpon kedua orang tuanya dan menceritakan semuanya sekaligus untuk meminta nasihat. Orang tuanya itu menyarankan Sang Pu untuk tidak memaksakan kehendak dan lebih baik fokus untuk memperbaiki diri sekaligus menabung dan membeli rumah sendiri secara perlahan. Sang Pu yang mendengar saran itu merasa sangat kecewa karena dia harus kehilangan pujaan hatinya. Hal itu pun membuatnya frustasi. Setelah kejadian itu, Sang Pu berkali-kali melakukan panggilan telepon kepada kekasihnya itu, namun panggilan itu tidak pernah diangkat. Dia juga melakukan panggilan ke telepon rumah kekasihnya, namun hasilnya tetap sama. Tak ada satupun jawaban dari panggilan itu. Semua hal itu membuat pikiran Sang Pu semakin kacau. Rasa marah dan kecewa mulai bercampur aduk hingga muncul pikiran di kepala Sang Pu untuk datang langsung ke kediaman kekasihnya itu. Pada tanggal 24 Mei 2010, malam itu Sang Pu menaiki kereta dan menuju ke kediaman si ayah. Dia juga menyempatkan untuk membeli sebilah pisau untuk melancarkan aksinya yang telah dia rencanakan. Sang Pu yang sudah berada di kampung halaman kekasihnya itu mulai menunggu waktu tengah malam tiba. Ketika keadaan desa mulai sepi, lampu-lampu rumah sudah mulai gelap, dia pun mendekati rumah si ayah dan mulai menaiki pagar, lalu kemudian memanjat rumah itu hingga berhasil masuk ke kamar kekasihnya itu. Si ayah yang nampak sedang tidur langsung dibekap oleh Sang Pu dan dia pun langsung melakukan penusukan sebanyak 14 tusukan. Kekasihnya itu akhirnya tergeletak tanpa perlawanan dan harus kehilangan nyawanya. Sementara Sang Pu yang menyaksikan hal itu tertawa kecil karena merasa puas. Menurutnya, jika dia tidak bisa memiliki si ayah, maka tak ada satu pria lain pun yang juga boleh memilikinya. Setelah kejadian itu, Sang Pu segera kabur. Sementara ibu si ayah yang mendengar langkah kaki seseorang segera bangun dan berjalan menuju kamar anaknya itu. Betapa terkejutnya setelah dia mendapati putrinya itu sudah tidak bernyawa. Atas kejadian itu, sang ayah langsung melaporkan tragedi itu ke pihak kepolisian, di mana polisi yang datang segera melakukan investigasi dengan cepat. Dari hasil forensik, si ayah dinyatakan meninggal dunia setelah dia mengalami pendarahan hebat. Sementara hasil penyelidikan polisi, mereka menemukan sebuah jejak sepatu yang berada di TKP itu. Beruntungnya, salah satu seorang warga memberikan informasi yang sangat berarti, di mana dia mengatakan jika dia melihat seseorang yang mencurigakan yang berada di tengah persawahan. Orang yang mencurigakan itu diketahui seorang pria yang tidak menggunakan baju. Mendengar hal itu, polisi pun langsung menuju lokasi dan mereka pun menemukan Sang Pu yang sedang bersembunyi, di mana dia juga masih memegang pisau yang digunakannya dalam menjalankan aksi sebelumnya. Dan diketahui juga jika jejak sepatu sebelumnya memang cocok terhadap jejak dari sepatu yang dimiliki oleh Sang Pu. Atas kejadian itu, tentunya kedua orang tua si ayah sangat terpukul, sedangkan Sang Pu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di persidangan. Ketika persidangan berlangsung, Sang Pu nampak bungkam terhadap motif dari aksinya itu. Dia terlihat arogan dan malah sering mengumpat terhadap para hakim. Sang Pu juga menyuruh kedua orang tuanya untuk pergi dan berkata jika dia bukan anak mereka. Hal itu membuat kedua orang tuanya itu tidak bisa membujuk Sang Pu untuk bersikap lebih baik. Yang akhirnya Sang Pu tetap bersikap arogan dan bahkan mendesak untuk segera menjatuhkan hukuman kepadanya. Yang akhirnya Sang Pu pun dijatuhi hukuman mati, meski motif atas perbuatannya itu tidak pernah dia ceritakan. Dan inilah sebuah kisah dari Sang Pu, seorang pria miskin yang nekat karena tidak direstui. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.